itu kita akan belajar, ya, kita sama-sama akan belajar tentang pendekatan diagnosis mata merah. Terima kasih buat Kak Vito yang udah mengizinkan aku buat sharing buat teman-teman hari ini tentang mata merah ini. Jadi sebenarnya kenapa sih kita perlu untuk mengetahui tentang mata merah itu? Jadi kita akan sering sekali untuk menemui kasus-kasus mata merah di lapangan nanti, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit, di klinik banyak banget diagnosis dari mata merah yang akan kita sering temui, dan bahkan itu kompetensi 4 untuk kita sebagai dokter umum. Oleh karena itu kita perlu untuk mempelajari tentang mata merah ini. Oke, untuk yang pertama, sebelum kita pelajari tentang diagnosis daripada mata merah itu sendiri, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang anatominya. Nah, untuk yang pertama tentang anatomi palpebra. Nah, untuk palpebra sendiri, di sini teman-teman, kenapa kita perlu untuk mengetahui anatomi palpebra ini? Karena seringkali kalau kita bicara tentang mata merah, orang tuh bingung. Sebenarnya mata merah tuh di bagian palpebra atau di bagian mata bola matanya sih gitu. Nah, di sini untuk mata merahnya sendiri itu ada untuk anatomi palpebra sendiri itu ada bagian orbital section, kemudian ada yang tarsal, kemudian di sini ada medial canthus dan lateral canthus. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang diperhatikan juga yaitu pada palpebra itu bukan hanya ada skin, tapi di situ juga ada fat, ada muscle, kemudian ada meibomian gland. Nah, ini seringkali berhubungan dengan hordeolum dan kalsium, dan juga di sekitar sini ada Sayce dan mole gland. Nah, itu yang akan kalau nanti kita pelajari lebih lanjut itu akan berhubungan erat dengan hordeolum dan kalsium. Nah, tapi hari ini kita akan membahas lebih spesifik mengenai mata merah pada bola mata. Kalau kita bicara tentang mata merah, sebenarnya kita bicara tentang merah pada bagian bola mata ya, bukan di sekitar palpebra. Nah, selain tentang anatomi palpebra, kita juga perlu mengetahui tentang anatomi daripada aparatus lacrimal. Kenapa? Karena seringkali pasien dengan mata merah itu berasa hidungnya juga berair. Nah, apa yang perlu kita ketahui di sini? Yang perlu kita ketahui di mata itu ada superior punctum, inferior punctum, di mana dia akan terhubung ke canaliculus yang akan terhubung ke lacrimal sac. Nah, lacrimal sac ini akan masuk melalui nasal lacrimal duct dan dia akan bermuara di inferior meatus daripada hidung. Oleh karena itu makanya seringkali tuh pasien dengan mata merah berasa hidungnya juga berair. Nah, selain tentang anatomi dari aparatus lacrimal, aku mau memperdalam di bagian anatomi bola mata. Nah, ini bagian yang paling penting ketika kita mempelajari tentang mata merah. Nah, untuk yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu mata merah sendiri itu terdiri dari 3 lapisan mata. Nah, coba 3 lapisan mata itu sendiri, yang pertama di sini udah ada di gambar. Yang paling pertama yaitu sklera. Sklera ya teman-teman. Oke. Untuk yang pertama sklera. Lapisan pertama sklera. Nah, sklera ini dia lapisannya berupa jaringan ikat. Jadi dia jaringan ikat yang dilapisi oleh selaput bening yang namanya konjungtiva. Kemudian dia akan bersambung di sini ke kornea. Oleh karena itu di lapisan sklera ini yang perlu kita ketahui ada konjungtiva yang melapisinya, sklera dan kornea. Jadi sklera, kemudian ada kornea dan juga ada konjungtivanya. Nah, kemudian lapisan yang kedua daripada mata yang tidak kalah penting yaitu uvea. Nah, lapisan uvea ini terdiri dari apa aja sih? Nah, dari paling depan itu kita mulai dari iris. Iris di mana dia akan membentuk pupil. Itu warnanya kuning aja deh ya, biar lebih gampang. Nah, iris di mana dia akan membentuk pupil, di mana dia akan mengatur cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Nah, kemudian selanjutnya dia ada ciliary body dan juga koroid. Nah, koroid ini tuh paling banyak dia terisi oleh pembuluh-pembuluh darah yang akan menutrisi bola mata kita. Nah, untuk lapisan yang ketiga di sini ada lapisan yang terakhir yaitu lapisan retina. Oke, untuk retina. Nah, lapisan ini berisi saraf-saraf yang
sangat penting untuk mentransfer apa yang kita lihat di depan mata kita atau otak kita, dan kita ditransfer kembali untuk menginterpretasi daripada gambaran itu. Oke, di sini ada retina, ada retina di mana retina itu ada makula lutea, kemudian fovea, dan juga ada optic disc dan optic nerve-nya. Nah, bagian-bagian ini yang penting dari bola mata itu sendiri. Nah, kalau kita pelajari tentang mata merah, kita juga perlu untuk mengetahui lebih spesifik tentang bagian dari bola mata itu sendiri, yaitu kita perlu membagi dua antara bola mata bagian anterior dan bagian posterior. Anterior dan bagian posterior. Gimana sih membaginya? Jadi anterior dan posterior itu dibatasi oleh lensa. Jadi bagian-bagian mata yang di depan lensa itu bagian mata anterior, sedangkan bagian belakang daripada lensa namanya bagian mata posterior. Kenapa kita perlu membandingkan? Karena kalau kita biasa pasien datang dengan dok, mata saya merah. Sebenarnya mereka tahu dari mana sih mata mereka merah? Mereka lihat di cermin, mata mereka merah. Oh, berarti yang mereka lihat itu adalah bagian yang anterior. Apakah mungkin bagian yang posterior mereka bisa lihat dengan mata telanjang mereka? Bisa dibilang tidak. Karena kita dokter pun untuk melihat bagian posterior, kita perlu menggunakan funduskopi. Oleh karena itu, ketika pasien berpikir bahwa matanya merah, maka kita berpikir nih gangguannya adalah di bagian anterior mata. Apa saja? Dimulai dari yang lapisan paling luar, tadi konjungtiva, kemudian kornea, kemudian sklera dan kornea, kemudian kita lihat lebih dalam lagi, di sini ada COA, anterior chamber, kemudian setelah anterior chamber ada iris, kemudian iris dan ciliary body, kemudian yang di belakang iris dan ciliary body ada posterior chamber, baru lensa. Kemudian di bagian posterior itu ada apa saja sih? Yang di bagian belakang lensa itu ada vitreous body dan juga retina dan koroid. Nah, hal ini yang perlu kita perhatikan untuk mengetahui nih apakah apakah mata merah pasien tuh seperti apa gitu. Nah, kita selain mengetahui tentang anatomi tentang bola mata ini, kita juga perlu mengetahui lebih lanjut mengenai media refraksi daripada mata. Nah, untuk media refraksi Esther, dari mata Esther, maaf ya, Bu, suaranya agak kecilan Esther. Mungkin ada earphone, mungkin bisa membantu. oke, bentar ya. Maaf ya. Tes. Halo Res, apakah udah terdengar jelas? Mungkin masih sama sih. Mungkin suaranya mungkin bisa dinaikin dikit Esther supaya lebih jelas. Maaf ya. Bentar ya, sorry ya. Tes. Masih kecil ya? Tes. Ya oke, udah mendingan dikit. Atau mungkin kejauhan ya audionya. Tes. Udah terdengar jelas belum? Oke, bentar ya. Gimana sih Esther? Tapi nggak apa-apa deh. Suaranya coba digedein dikit deh. Maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sorry ya teman-teman. Kita sudah bisa lanjutkan? Oke. Next kita perlu untuk mengenai mata merah ini, kita juga perlu mengetahui tentang yang namanya media refraksi mata. Media refraksi mata itu apa? Apa sih sebenarnya? Itu media pada mata yang bersifat bening, dia gunanya untuk membias cahaya agar jatuh tepat pada retina, sehingga visus atau tajaman penglihatan seseorang itu bisa normal atau 6/6. Nah, pada kasus ini syaratnya yaitu media refraksi dia harus bening. Yaitu apa aja yang bisa kita tahu kalau kita lihat dari bagian depan mata, yaitu kornea. Kornea itu harus bening. Kemudian COA di dalamnya ada aqueous humor. Aqueousnya ini harus bersifat bening. Kemudian pupil, iris yang membentuk pupil yaitu uvea bagian anterior
kemudian di bagian posterior itu posterior chamber ada aqueous humornya, dan kemudian lensa. Dan selanjutnya di bagian posterior itu ada vitreous humor dan juga retina. Nah, dari depan sampai belakang ini mereka semuanya harus jernih agar penglihatan seseorang agar penglihatan daripada seseorang tajam penglihatannya baik gitu. Nah, hal ini perlu kita ketahui kenapa? Karena ketika seseorang mata merah dan dia mengalami gangguan visus, maka perlu kita pikirkan bahwa ada di bagian media refraksi mata ini yang terganggu, yaitu misalnya dia mata merah kemudian gangguan penglihatannya terganggu, kornea nih keratipis, atau kemungkinan di iris nih ada uveitis, atau kemungkinan di bagian POA-nya ada difema, ataupun misalnya kayak glaukoma karena ada glaukoma sedikit tutup di sana. Nah, itu bisa mengakibatkan terjadinya mata merah. Nah, oleh karena itu kita akan masuk ke dalam klasifikasi penyakit matanya sendiri. Nah, untuk klasifikasi penyakit mata ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada mata tenang dan mata merah. Seperti yang tadi sempat saya katakan, bahwa ketika seseorang berbicara tentang mata merah, berarti itu gangguannya pada bagian anterior mata. Sedangkan cenderung pada pasien-pasien yang mengalami mata tenang itu bagian gangguannya pada sekitar posterior mata dan gangguannya pada sekitar bola mata, jadi seperti pada palpebra atau pada bagian retrobulbar. Nah, pada gangguan-gangguan di sana dapat mengakibatkan mata tenang, tetapi ada gangguan di sekitarnya. Nah, hari ini kita akan lebih membahas kepada mata merah. Jadi mata merah sendiri dibagi menjadi dua. Kita lihat dari visusnya nih, gimana visusnya. Visusnya normal atau visusnya turun, sehingga pasien biasanya kalau datang dengan mata merah, pertanyaan kita selain mata merahnya di bagian mana, selain sudah sejak kapan, kemudian selain keluhan-keluhan lainnya, keluhan yang perlu kita tanyakan terlebih dahulu, gimana penglihatannya Bu? Gitu. Kalau misalnya penglihatannya normal, berarti kita berpikir bahwa ini tidak kena direfraksi, media refraksinya nih, ini di bagian-bagian yang bukan bagian media refraksi. Seperti apa? Kalau bukan pada media refraksi. Bukan pada media refraksi. Seperti apa? Ada konjungtiva, kemudian pada sklera. Nah, pada bagian-bagian ini yang visnya bisa normal, tetapi begitu kena media refraksinya seperti pada kornea, kemudian pada di bagian COA-nya atau di bagian irisnya. Nah, hal itu dapat mengakibatkan terjadinya penurunan visus pada pasien. Nah, ini penting untuk kita ketahui sehingga ketika bertemu dengan pasien mata merah, kita udah berpikir nih, ke arah mana nih pasien ini diagnosisnya. Oke, untuk selanjutnya